Nah, selanjutnya ini sesi akan kami serahkan seluruhnya kepada Kakak Riris Jayanti. Kami persilahkan. Halo, ya terima kasih untuk Kak siapa tadi maaf moderatornya? Debbie, saya Debbie. Oh iya Kak Debbie, terima kasih ya atas pembukaannya dan terima kasih juga nih kepada acara Loyola Bidikti Week ya yang sudah mengundang Ritsumeikan University untuk hadir memberikan informasi. Oke, sebelum ini udah bisa langsung mulai kan ya? Sebelum saya mulai, saya mau memperkenalkan diri lagi, sekali lagi, nama saya Riris, perwakilan dari Ritsumeikan University. Mungkin, teman-teman di sini sudah, ada beberapa yang tahu ya, sudah ada beberapa juga yang mungkin belum tahu, eee, mengenai Ritsumeikan University. Jadi sebagai awalan, Ritsumeikan University itu adalah salah satu university di Jepang, swasta ya, swasta di Jepang dan terletak di daerah Kansai. Jadi bukan di ibu kotanya Tokyo ya, kalau Tokyo itu bagian timur. Nah, kalau misalnya, Ritsumeikan terletaknya di Kansai, yaitu bagian baratnya Jepang. Nah, sudah ada beberapa student dari Loyola nih. Jadi kakak-kakak tingkatnya, kakak-kakak kelasnya sudah ada yang, masuk Ritsumeikan University. Tinggal kalian ikutnya aja nanti nyusul ya, nyusul kakak-kakaknya. Oke, saya akan langsung share screen. Oke, nanti seperti yang diinfokan oleh Kak Debbie, untuk sesi tanya jawab akan dibacakan setelah sesi presentasinya ya, 20 menit setelah, presentasi selesai. Nah, untuk yang mau bertanya sebenarnya tinggal ketik aja di kolom chat, nanti akan dijawab ya. Jadi, sekarang, mohon perhatiannya untuk, mendengarkan saya sambil melihat slide yang saya tampilkan. Oke, jadi, ini, adalah gambaran, atau lambang dari Ritsumeikan University ya, lambangnya simpel, cuman huruf R besar aja, gitu. Nah, terus untuk basic profile dari Ritsumeikan University, jadi Ritsumeikan University ini adalah bagian dari sebuah yayasan besar di Jepang, namanya Ritsumeikan Academy. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, ya Ritsumeikan Academy ini punya 2 university, punya 2 high schools, 4 junior high schools, dan 1 elementary school. Gitu. Jadi teman-teman mungkin kemarin-kemarin ada yang sudah dengar tentang APU Jepang. Nah, APU Jepang ini adalah universitas saudaranya Ritsumeikan University. Untuk jumlah jurusan, jumlah fakultas ya, fakultas S1, fakultas S2-nya, semuanya berbeda gitu, termasuk dengan lokasinya. Dan sistem pendaftarannya pun berbeda. Jadi yang sama itu hanya kita sama-sama di bawah payung Akademi Ritsumeikan, seperti itu. Oke, untuk Ritsumeikan sendiri, yang saya wakilkan di sini ya, sudah berdiri dari tahun 1900 dan mempunyai 16 undergraduate college. College di sini bukan D3 kayak college yang biasanya ada di Indonesia. Jadi college di sini adalah fakultas maksudnya. Lalu ada 21 graduate schools. Jadi fakultas untuk S1-nya 16, fakultas untuk S2 ya, gelar master itu 21. Nah, setelah itu untuk Ritsumeikan sendiri sudah tergabung dalam Top Global University Japan, sama seperti APU Jepang juga, karena sama-sama satu yayasan. Nah, lalu juga Ritsumeikan saat ini mempunyai 36.000 lebih students dan ada sekitar 100.000 pendaftar tiap tahunnya yang daftar ke Ritsumeikan. Oke, nah buat teman-teman yang mungkin nantinya tertarik untuk kuliah di Jepang, teman-teman harus perhatikan dulu universitinya seperti apa ya. Jadi harus jelas juga nih bebet dan bobotnya. Jadi jangan asal pilih. Yang penting kuliah di luar negeri lah, yang penting di Jepang. Tapi sebenarnya universitasnya sebenarnya belum tentu jelas gitu. Nah, itu harus diwaspadai. Jadi kalau Ritsumei kan sudah tergabung ya dalam Top Global University di mana project ini
adalah kumpulan university yang dipilih langsung oleh pemerintah untuk mencari international student dari luar Jepang gitu. Jadi memang programnya program dari pemerintah, nggak mungkin university yang abal-abal ya. Nah, terus juga Ritsumeikan sudah tergabung dari tahun 2009 sejak namanya masih Global 30 Project. Jadi dari ratusan university yang ada di Jepang, hanya 30 university aja yang terpilih masuk Top Global University Project. Nah, nanti Ritsumeikan masih tergabung sampai dengan tahun 2023 mendatang. Dan istilahnya kalau disamakan dengan sistem akreditasi, sudah masuk akreditasi A ya. Nah, lalu Ritsumeikan juga sebagai pelopor nih di bidang penelitiannya. Jadi kita mendapat ranking nomor 3 ya, diberikan penghargaan ranking nomor 3 dan diberikan research funding sebesar 1,3 miliar Japanese yen. Nah, ini selalu kita pertahankan prestasi ini. Jadi memang kalau di Ritsumeikan itu sering menyumbang penelitian-penelitian baru ya, terobosan baru karena banyak sekali peneliti-peneliti atau grup penelitinya di Ritsumeikan. Ritsumeikan juga sebagai ranking pertama di jumlah dari foreign faculty member-nya atau dosen kewarganegaraan asingnya. Jadi ada sekitar 139 foreign faculty members di Ritsumeikan University yang mengajar di English based programnya. Jadi pengantar bahasa di jurusan yang pengantarnya sudah dengan bahasa Inggris itu nanti dosen-dosennya akan banyak orang-orang asingnya ya dari luar Jepang ya, seperti itu. Dan untuk international students-nya sendiri saat ini mencapai jumlah 2.450 international students tersebar dari 71 negara. Jadi untuk kelas bahasa asingnya ya, untuk kelas bahasa Inggrisnya ini sudah pasti suasananya sangat global sekali. Gitu. Jadi kamu temenannya dalam satu kelas itu sama orang dari berbagai macam negara seperti itu. Nah, lalu juga Ritsumeikan mempunyai partner institutions dan universities tersebar di 68 negara. Totalnya ada lebih dari 450 ya partnernya, termasuk di Indonesia juga ada. Dengan kata lain, kalau kalian masuk ke Ritsumeikan University akan membuka wawasan kalian untuk studi exchange gitu. Jadi nanti student itu diperbolehkan untuk studi exchange kira-kira 1 semester sampai dengan 1 tahun di university yang mempunyai program kerjasama gitu. Jadi kalau misalnya kamu nanti pengen ngerasain jadi anak Yellow Jacket ya, jadi anak UI ya, kamu bisa masuk Ritsumeikan, nanti kamu cobain 1 tahunan lah di UI ya, gitu. Jadi tetap punya Yellow Jacket nanti, gitu. Lalu juga untuk lokasi kampusnya sendiri, Ritsumeikan ada di 3 daerah berbeda. Di Osaka, Kyoto, dan Shiga. Ini tiga-tiganya di daerah Kansai namanya. Jadi kalau kalian lihat di sini petanya Jepang, Tokyo di sebelah kanan ya, timurnya. Nah, Ritsumeikan di bagian kiri namanya daerah Kansai. Lalu juga di sini di masing-masing daerahnya, prefektur disebutnya. Di Osaka itu ada 1 kampus, di Kyoto ada 2 kampus, sedangkan di Shiga ada 1 kampus. Jadi totalnya 4, tapi yang digunakan untuk undergraduate level atau jurusan S1-nya itu 3 kampus. Jadi selain Suzaku Campus digunakan untuk undergraduate level. Nah, Ritsumeikan juga mempunyai kurang lebih 400 clubs and circles tersebar di ke 3 kampus tersebut. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang aktif untuk ekstrakurikulernya bisa diteruskan ya di Ritsumeikan nanti. Dan pilihannya juga akan semakin banyak dan biasanya kalau udah levelnya university itu biasanya serius ya. Clubsnya ya, termasuk sports clubsnya biasanya udah ikut lomba kemana-mana gitu. Jadi boleh kalian kembangkan juga hobi kalian, misalnya ada yang hobi kendo ya, tahu ya, bela diri Jepang juga,
pakai pedang kayu itu. Nah, itu kalian bisa ikuti di sana. Nah, lalu juga ada part-time jobs di Jepang. Jadi untuk yang punya student visa nantinya diperbolehkan untuk part-time jobs maksimal 28 jam per minggu. Dan nanti kalian bisa part-time jobs di dalam kampus maupun di luar lingkungan kampus. Pilihannya banyak untuk yang dalam kampus, nanti kalian bisa jadi library staff atau mungkin school event staff. Untuk di luar kampus, kalian bisa jadi tour guide atau English teacher dan lain-lain. Jadi di sini nanti juga disesuaikan dengan kemampuan bahasa Jepang kalian. Jadi ada beberapa part-time job yang mungkin membutuhkan semacam level bahasa Jepang, ada juga yang mungkin level pemula, ada juga yang mungkin yang advance gitu ya, nanti tergantung requirements-nya. Tapi semua diperbolehkan untuk part-time job ya, international student. Lalu juga akan ada student support center buat membantu kalian ya, international student, dalam masalah-masalah misalnya seperti career planning ya, kalian bingung mau nanti ambil kerja apa, misalnya yang cocok untuk kalian gitu. Nah, terus misalnya kalian juga mau tanya mata kuliah apa yang menunjang minat kalian, terus misalnya kalian ada masalah di perpanjangan visa, nah kalian bisa datang ke Student Support Center. Lalu juga Ritsumeikan menyediakan akomodasi ya, ada 6 international dormitories di on and off campus ya, dalam dan luar kampus. Untuk yang di luar kampus jaraknya hanya 5-15 menit berjalan kaki. Dan untuk range biayanya sekitar 39.000 sampai dengan 60.000 Japanese yen per bulannya. Jadi sekitar kurang lebih 4 sampai dengan 6 juta rupiah per bulan untuk international dormitory. Dan untuk dormitorinya sendiri diprioritaskan bagi international student yang tidak punya ya atau hanya punya sedikit kemampuan bahasa Jepang. Seperti itu. Jadi dibantu nanti untuk tempat tinggalnya. Lalu juga ada Career Planning Support Center buat mungkin kalian yang nanti mau cari kerja setelah lulus ya dari Ritsumeikan University. Kita juga menyediakan informasi terkait pekerjaan, lowongan pekerjaan, atau seminar ya mengenai bagaimana cara cari kerja di Jepang, terus juga informasi tentang internship. Nah, semua nanti ada di Career Planning Support Center. Nah, ini adalah contoh-contoh dari alumni-alumninya Ritsumeikan. Jadi beberapa ada yang langsung kerja, ada juga yang melanjutkan studinya terlebih dahulu. Nah, untuk yang langsung kerja, teman-teman bisa lihat di sini perusahaannya perusahaan-perusahaan besar ya di Jepang. Ada All Nippon Airways, Amazon.com, Capcom, Hitachi, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang lanjut ke university lain, ada yang ke Oxford, ada yang ke Columbia University, ada yang ke Seoul University, ada juga yang lanjut di Ritsumeikan University sendiri. Seperti itu. Jadi macam-macam ya alumninya. Setelah itu, Ritsumeikan juga memberikan bantuan nih kepada semua member dari Ritsumeikan Academy yang terdampak COVID-19. Misalnya seperti kehilangan part-time job ya, nggak bisa part-time job lagi karena pandemi, karena lockdown, atau keadaan kondisi keuangannya sedang sulit. Nah, diberikan semua bantuan dengan total 2,5 miliar Japanese yen. Jadi in case akan ada kasus-kasus pandemi seperti pandemi ini, Ritsumeikan tidak akan lepas tangan ya untuk semua membernya. Jadi tetap akan diberikan semacam support dari Ritsumeikan. Dan berikut ini adalah 5 program dengan pengantar bahasa Inggris. Jadi di sini yang diutamakan itu adalah program-program yang pengantar bahasa Inggris. Untuk program-program ini, kalian tidak perlu punya kemampuan bahasa Jepang terlebih dahulu untuk mendaftar. Ya, bisa diingat ya. Jadi, buat yang nggak bisa bahasa Jepang, yang nggak ngerti bahasa Jepang sama sekali, itu nggak masalah untuk daftar.
karena yang kita minta adalah kemampuan bahasa Inggris kalian. Nah, dibagi jadi 2 jenis, collaborative degree programs dan single degree programs. Untuk yang collaborative degree programs, punya program kerjasama dengan university lain dan jurusannya ini sudah semacam di-set ya secara fix. Kalian akan kuliah di 2 tempat berbeda, Ritsumeikan dan satunya untuk yang GLA, kolaborasi dengan Australian National University di Aussie ya. Terus untuk yang JDP, Joint Degree Program, ini akan kolaborasi dengan American University. Seperti itu. Jadi ada kolaborasi dengan university partnernya Ritsumeikan. Dan ini udah dalam set ya. Jadi kalian sudah diprogram untuk kuliah di 2 tempat berbeda. Nah, untuk yang single degree program sendiri, kuliahnya hanya di Ritsumeikan aja, menggunakan kurikulum dari Ritsumeikan sendiri. Seperti itu. Nah, untuk program-programnya di sini sudah aku ringkas. Buat kalian nanti bisa baca-baca di brosur yang mana linknya akan saya kasih nanti ya. Seperti itu. Jadi biasanya diberikan indikasi singkatan dan warna untuk masing-masing jurusannya. Jadi awal ini aku bacain aja nama-nama jurusannya. Pertama GLA ya, Global Liberal Arts, kolaborasi ya, dual degree program dengan Australian National University. Lalu JDP, Joint Degree Program, kolaborasi dengan American University, masuknya ke College of International Relations. Lalu yang single degree program, untuk GS itu kependekan dari Global Studies Major. Dan untuk CRPS ini kependekan dari Community and Regional Policy Studies Major. Setelah itu ASSI kependekan dari Information System Science and Engineering Course ya. Bayangin kalau aku bacain satu-satu nih nama jurusannya secara lengkap, waktu kita nggak habis ya. Gitu. Jadi kita kasih indikasi warna dan singkatan-singkatan. Nah, pertama untuk yang degree awarded-nya dari kelima program, yang degree awarded-nya 2 hanya Global Liberal saja nih, GLA, yang kolaborasi dengan ANU. Lalu untuk course duration semua 4 tahun. Jadi pembagiannya gimana yang kolaboratif degree program nih Kak misalnya? Untuk GLA nanti 3 tahun di Ritsumeikan, 1 tahun di ANU, Australian National University. Untuk yang JDP nanti 2 tahun di Ritsumeikan dan 2 tahun di American University. Seperti itu. Nah, untuk yang single degree semua di Ritsumeikan University ya, selama 4 tahun. Lalu untuk language of instruction-nya, semuanya bahasa Inggris. Jadi benar-benar nggak butuh kemampuan bahasa Jepang untuk mendaftar. Tapi kalau kalian bisa bahasa Jepang akan sangat membantu kalian di sana nanti. Lalu yearly intake di sini berbeda-beda sesuai dengan jurusannya ya. Dan enrollment period-nya ada yang hanya April, ada yang hanya September, ada yang April dan September. Gitu. Jadi perlu diperhatikan juga untuk enrollment period-nya. Untuk yang enrollment period di bulan April saja, ini berarti kalian kelas 12 yang mau daftar akan ada gap year sekitar 10 bulan dari kalian lulus SMA sampai dengan mulai kuliahnya gitu. Sedangkan untuk yang September enrollment itu justru enrollment yang paling aman untuk student dari Indonesia. Gitu. Nah, untuk lokasinya sendiri juga sudah ditetapkan oleh university-nya. Jadi masing-masing jurusan sudah ditetapkan di kampusnya masing-masing. Ada yang di Osaka, ada yang di Kyoto, ada yang juga yang di Shiga. Gitu. Kemudian untuk program-programnya sendiri, jadi masing-masing program belajar tentang apa sih Kak? Kan kalian belum tahu ya, belum lihat. Nah di sini aku berikan semacam keywords. Jadi kalian bisa lihat keywords-nya di sini untuk masing-masing jurusannya. Untuk GLA itu sekitar, keywords-nya itu sekitar social change with AI. Lalu belajar ekonomi juga, belajar design and society, belajar contemporary Jepang. Jadi ada social subject sama science subjects-nya ya. Untuk yang social change with AI sama knowledge and innovation ini masuknya ke science subject gitu. Nah, sedangkan untuk yang jadi program ada US Japan Relations, Peace, lalu Global Security,
Lalu ada race, ada global IR, ini udah pasti masuknya ke international relations ya. Setelah itu untuk GS Major, mirip-mirip nih seperti JD program. Tapi bedanya kalau yang JD program, dia memfokuskan ke US and Japan relations. Jadi hubungan antara US dan Jepangnya. Jadi benar-benar ke arah politiknya. Sedangkan yang GS Major, yang single degree program, memang international relations secara keseluruhan gitu. Setelah itu masuk ke CRPS Major tentang urban planning. Lalu ada development economics, ada environmental policies gitu. Nah, kalau dari gelar yang didapat, Bachelor of Arts in Policy Science. Jadi nanti kalian belajar mengenai pembuatan kebijakan untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada di masyarakat gitu. Setelah itu untuk ISSC course, nah ini kalau kalian lihat keywords-nya seputar IoT, lalu business intelligence, data science, AI, robot technology, dan lain-lain, berarti berhubungan dengan teknik informatika atau computer science gitu. Jadi di sini sudah jelas ya keywords-keywords-nya. Nanti untuk lebih lengkapnya semua akan saya berikan di link yang akan saya kasih nanti setelah sebelum sesi tanya jawab gitu. Nah, untuk daftar, Ritsumekan, di sini ada fitur-fitur dari pendaftarannya. Pertama, kita sudah full online application. Jadi untuk daftar sudah tidak perlu datang ke Jepang untuk interview, bahkan untuk dokumen pun sekarang tidak ada yang dikirim melalui pos ya, semua sudah melalui online aja. Tinggal submit, scan, dan kirim melalui online gitu. Terus juga tidak dibutuhkan kemampuan bahasa Jepang sama sekali. Kita hanya butuh kemampuan bahasa Inggris kalian. Terus juga ada beberapa tanggal pendaftaran atau periode pendaftaran. Nah, ini berikut ini adalah screening prosesnya. Jadi pertama, kalian akan melakukan dokumen screening. Nah, dalam dokumen screening, yang dilihat atau yang perlu kalian submit ada 4 dokumen utama. Pertama ada application essays. Jadi kalian harus submit esai yang mana topiknya sudah ditentukan oleh Ritsumeikan University. Jadi kalian hanya tinggal membuat esai berdasarkan topik tersebut. Lalu ada academic transcript atau nilai rapor dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 yang kalian punya. Kalau punyanya baru sampai kelas 11, kumpulin aja. Kalau punyanya udah sampai kelas 12 tapi baru semester awal, nggak apa-apa dikumpulin juga. Dari kelas 10 berarti ya, sampai semua yang kalian punya. Lalu ada English test score. Seperti TOEFL atau IELTS, itu juga perlu disubmit untuk dokumen screeningnya. Setelah itu ada letter of reference dari guru yang juga perlu disubmit ya. Untuk letter of reference ini langsung dibuat oleh gurunya, jadi bukan kamu yang membuat, baru dikirimkan ya. Jadi semuanya nanti akan ada semacam sistem untuk melihat ya kalau yang bikin itu gurunya atau bukan gitu dari Ritsumeikan, karena linknya langsung diberikan ke guru yang bersangkutan. Lalu setelah dokumen screening selesai, itu masuk ke interview untuk beberapa yang dipanggil interview. Ada juga yang setelah dokumen screening langsung masuk ke final result. Kalian lolos atau tidaknya ditentukan dalam final result. Dan untuk semua dokumen yang masih berbahasa Indonesia, seperti nilai rapot, atau nantinya ijazah juga akan diminta ya kalau sudah lolos Ritsumeikan. Nah, semua dokumen harus diterjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Dan yang disubmit itu yang terjemahannya plus aslinya. Gitu. Jadi harus semuanya dua-duanya diupload. Nah, untuk apply step by step-nya, pertama kalian bisa visit website pendaftaran yang ada di sini. Nanti linknya juga akan saya berikan. Nah, lalu kalian harus mendownload application handbook, yaitu petunjuk pendaftarannya. Setelah itu kalian membuat Ritsumate account, lalu kalian melakukan pembayaran, dan setelah itu upload dan submit dokumen secara online
di akun Ritsumed kalian. Nah, jadi akun Ritsumed ini adalah akun pendaftaran online untuk Ritsumeikan University. Jadi setiap pendaftar di Ritsumeikan harus punya akun Ritsumed terlebih dahulu untuk mendaftar. Nah, untuk daftar di Ritsumed, untuk mendaftar atau mengisi data-data kalian di Ritsumed, kalian harus perhatikan tutorial videonya dulu. Dan kalian harus membaca Ritsumed manualnya, karena juga sudah disediakan Ritsumed manualnya. Nah, untuk minimum score dari English test score-nya sendiri, ini juga berbeda-beda tiap jurusannya. Misalnya kalian mau daftar ISSI course, berarti untuk TOEFL IBT-nya kalian perlu melampaui 71 atau 71 pas juga boleh. Tapi baiknya lebih tinggi sedikit ya dari minimum score-nya. Lalu untuk IELTS-nya di sini 5,5 kalian bisa pilih antara TOEFL IBT atau IELTS ya. Untuk TOEFL ITP itu tidak bisa ya diterima. Kita mintanya yang TOEFL IBT yang langsung tes dari ITS-nya ya, website ITS-nya. Gitu. Setelah itu karena banyak sekali tempat tes TOEFL atau IELTS yang tutup ya selama pandemi ini, kita memberikan keringanan berupa online test dari ketiga jenis tes bahasa Inggris seperti TOEFL IBT Home Edition, lalu IELTS Indicator, dan Duolingo English Test. Nah, caranya kalian bisa langsung searching di brosur kalian satu-satu nih. Kalau kalian lebih familiar soal IBT, kalian searching TOEFL IBT Home Edition. Kalau kalian lebih familiar IELTS, kalian bisa searching IELTS Indicator. Nah, ini semua juga kita terima, kecuali kalau kalian mau daftar ke GLE. Kalau kalian mau daftar ke GLE, kalian harus cari facility yang tetap buka ya, testing center yang tetap buka. Harus tes on-site gitu. Jadi kalau kalian selain daftar GLE, kalian bisa online test untuk ketiga jenis English test score ini. Untuk minimum score yang tadi, ini juga ada ya Duolingo English Test-nya di sini sudah ada dan semua sudah bisa dilihat di brosur ya, yang linknya akan saya berikan. Ini juga tanggal pendaftaran akan ada di brosur juga, tapi untuk siap-siap saja, saya akan memberikan informasinya sedikit. Untuk biasanya student Indonesia masuk yang September enrollment ya. Ini untuk GLE akan dimulai di gelombang pertama tanggal 6 Oktober sampai dengan 26 Oktober untuk yang siap-siap mau daftar GLE. Sedangkan untuk yang GS Major, yang tertarik GS Major, di sini untuk September enrollment dimulai pendaftarannya tanggal 8 Desember sampai dengan 11 Januari tahun depan. Untuk CRPS sama, 8 Desember sampai dengan 11 Januari tahun depan. Nah, gimana untuk yang April enrollment nih Kak? Kan untuk JDP yang mungkin tertarik dengan US and Japan relations ya. Ini hanya ada April enrollment. Jadi kelas 12 belum bisa daftar yang 2022 enrollment ya. Bisanya 2023 enrollment dan jadwalnya akan diupdate nanti setelah kita fix dengan tanggalnya. Ini untuk yang ancang-ancang dulu aja. Jadi kalau untuk yang jadi program hanya ada satu periode pendaftaran di untuk bulan April enrollment ya, di bulan Agustus mulainya. Sama dengan April enrollment untuk yang mau daftar ke ISSI course. Nanti akan diupdate lagi untuk pendaftaran tahun 2023-nya. Ya. Jadi untuk sekarang nih yang April ini hanya untuk yang sudah lulus kelas 12 gitu. Nah, nanti akan bisa mulai kelas 12 yang tertarik ISSI course ini banyak dan anak-anak dari Loyola juga tertariknya kebanyakan di ISSI course. Jadi nanti untuk yang tertarik paling cepat itu bulan Februari tahun depan alias pas kalian semester terakhir kelas 12 gitu. Nanti akan diupdate lagi ya.
Nah, ini untuk biaya-biayanya sendiri, kalian bisa lihat dibagi menjadi 2, admission fee dan annual tuition fee. Nah, untuk admission fee hanya dibayarkan 1 kali saja sebesar 200.000 Japanese yen atau sekitar 26 juta rupiah. Setelah itu, untuk yang annual tuition fee dibayarkan tiap tahunnya sebesar kurang lebih range-nya dari 154 juta sampai dengan 303 juta rupiah. Nah, untuk annual tuition fee bisa dipotong scholarship yang disediakan oleh Ritsumeikan. Pertama ada scholarship 20%, 50%, dan 100%. Untuk tahun pertama dilihat dari hasil screening kalian. Screening tadi ya, admission screening. Lalu untuk tahun kedua dan seterusnya berdasarkan nilai kalian selama perkuliahan di Ritsumeikan. Nah, untuk yang ambil program JLE misalnya, kalian nggak perlu khawatir nanti waktu kalian ke AUSI-nya kalian harus bayar full atau biayanya akan lebih mahal. Nggak perlu khawatir karena biayanya sama. Jadi waktu di AUSI kalian juga membayar sebesar 2,3 juta Japanese yen atau sekitar 303 juta rupiah ya. Jadi biayanya sama walaupun di AUSI. Nah, biaya ini lebih murah hampir 3 kali lipatnya kalau kalian masuk langsung ke ENU-nya, seperti itu. Plus Ritsumeikan juga memberikan tambahan scholarship sebesar 1 juta Japanese yen untuk kalian yang ambil program Global Liberal Arts ini sebelum kalian berangkat ke AUSI-nya. Nah, lalu ada juga scholarship Max Scholarship. Nah, ini scholarship khusus nih karena dia mengcover seluruh tuition dan admission fee. Lalu juga kalian akan diberikan uang jajan ya, uang saku untuk kebutuhan hidup kalian ya sebesar 120.000 Japanese yen atau 12 juta rupiah. Nah, ini akan diberikan selama kalian berkuliah di Ritsumeikan. Lalu diberikan juga travel allowance, jadi 1 kali pergi dan 1 kali pulang dari Jepang, kalian juga dibiayai tiketnya, seperti itu. Jadi scholarship ini juga sangat langka ya, dan berlaku selama 4 tahun apabila kalian bisa mempertahankan GPA kalian selama belajar di Ritsumeikan. Dan hanya untuk pendaftar di CRPS Major yang Policy Science tadi. Seperti itu. Dan tidak dibutuhkan pendaftaran dengan aplikasi berbeda. Jadi hanya tinggal daftar saja ke Ritsumeikan jurusan CRPS Major. Nah, untuk living cost di Jepang kurang lebih seperti ini. Range-nya dari 10 hingga 12 juta rupiah. Untuk per bulannya sudah termasuk akomodasi, food ya, makan, telekomunikasi, dan lain-lain. Dan untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan Ritsumeikan lebih lanjut, mau tanya-tanya, tanggal 25 September akan ada Q&A webinar. Ini nanti akan aku post juga deh di informasinya di website Bidikti ya. Di sini nanti akan kalian bisa tanya jawab dengan saya dan 1 officer dari Jepang. Jadi kalian bisa pilih mau tanya-tanya kemana. Lalu juga akan ada mock lecture atau kelas percobaan untuk kalian yang mau merasakan jadi student di Ritsumeikan. Nah, ini juga linknya akan saya berikan ya. Dan juga Ritsumeikan buat kalian yang mau tanya-tanya lebih lanjut, di sini ada kontak saya. Kalian bisa foto atau bisa screenshot ya kontak ini. Dan karena waktunya sudah hampir habis, mungkin kita bisa langsung masuk ke tanya jawab sambil saya berikan link yang tadi ya. Oke, silakan yang mau bertanya. Baik, terima kasih untuk Kak Riris atas presentasinya. Sangat keren sekali ya, dari Ritsumeikan University ini sudah termasuk ke dalam top global university in Japan, kemudian bisa masuk ke ranking 3 sebagai universitas pelopor penelitian ya. Nah, untuk di Ritsumeikan University ini juga sangat mendukung bagi teman-teman para peserta yang punya hobi atau ekstrakurikuler dalam olahraga maupun kesenian gitu, bisa masuk ke dalam Ritsumeikan University. Iya. Untuk dari Ritsumeikan University ini juga punya fasilitas yang banyak sekali ya.
dari ada part-time jobs, kemudian ada student support center, dan juga career planning support ini yang bisa membantu teman-teman untuk mungkin dapat konsultasi ya untuk uh, pendidikan maupun pekerjaan yang nantinya akan Iya, diambil gitu. Oke. betul. Kemudian juga dari pemaparan Kak Riris tadi itu alumni dari Ritsumeikan University ini juga udah sangat banyak sekali dan ada yang langsung kerja ataupun melanjutkan studinya itu ke perusahaan yang besar maupun universitas yang sudah mendunia begitu ya. Kemudian Betul. untuk dalam di Ritsumeikan University ini juga bisa membantu teman-teman untuk yang mungkin belum fasih bahasa Jepang bisa masuk ke dalam program yang pengantar Inggris itu ya. Namun mungkin bagi teman-teman yang bisa bahasa Jepang itu juga sangat membantu dalam mungkin menjalani kehidupan di Jepang gitu ya. Kan Jepang Mau nggak ini mau ya ya, berinteraksi dengan orang Jepang. ya. Oke, di Ritsumeikan University ini juga banyak sekali programnya. Tadi ada yang single dan ada yang kolaboratif gitu. Iya, betul. Nah, mungkin Kak Riris, saya mau bertanya sih untuk sambil menunggu teman-teman ini untuk memberikan pertanyaan, saya mau bertanya terlebih dahulu. Untuk tadi kan sudah dipaparkan mengenai pendaftaran, cara mendaftar bagi mahasiswa baru gitu. Untuk untuk di untuk beasiswa gitu. Untuk beasiswa apakah pendaftarannya itu sama gitu, persyaratan yang dibutuhkan gitu. Kak? Persyaratan yang dibutuhkan tadi ya. Ya. Untuk persyaratannya hanya 4 dokumen utama tadi ya. Pertama application essay. Jadi nanti harus membuat essay berdasarkan topik yang sudah disediakan. Terus academic transcript atau nilai rapotnya juga perlu disubmit. Lalu juga ada English test score seperti TOEFL atau IELTS dan ada letter of reference yang perlu disubmit juga. Tapi yang letter of reference ini dibuat langsung oleh gurunya masing-masing seperti itu. Oke, berarti untuk beasiswa sendiri juga persyaratannya begitu ya, Kak? Iya, sama. Untuk Oh, beasiswa sama. juga hanya tinggal daftar aja dengan submit dokumennya. Lalu nanti di hasil akhirnya nih, di final result akan dinyatakan ya apabila lolos, akan langsung diberitahu ya informasi berapa potongan scholarship ya, potongan beasiswa, potongan biaya kuliah yang kalian dapatkan gitu. Oke, terus kalau saya mau bertanya lagi mengenai penerimaan mahasiswa baru sendiri sesuai dengan enrollment tadi ya, gelombang-gelombang itu apakah berpengaruh juga di kuota yang diterima gitu? Iya, jadi dari masing-masing jurusan yang sudah ditetapkan intake-nya di sini, kita juga punya beberapa tanggal pendaftaran ya, misalnya seperti ini. Nah, ini semua dalam 1 tahun sudah ditetapkan, misalnya JLA. JLA dalam 1 tahun yang April maupun September enrollment itu maksimal kita terima 100 student. Seperti itu di sini ya, yang lebih ringkas. 100 student aja gitu. Maksimal 100 student, tapi tidak selalu 100 student yang diterima. Jadi bisa kalau misalnya yang daftar banyak sekali, tapi nilainya tidak ada yang masuk ke requirements Ritsumeikan, kurang dari 100 pun bisa jadi gitu. Tapi tidak pernah melebihi dari jumlah yearly intake yang ditentukan gitu. Jadi tips dari aku, kalau mau daftar usahakan di gelombang yang paling awal ya. Kalau April sih biasanya orang Indonesia jarang yang daftar di April ya, karena April ini untuk yang dari luar negeri, misalnya kayak Singapura atau US seperti itu ya. Sedangkan kalau untuk yang dari Indonesia, dari Asia, itu kebanyakan masuk yang September enrollment, karena lulusnya kan di bulan Mei ya. Jadi cocok untuk masuk di tahun yang sama. Sedangkan kalau yang April udah kelewat, yang di Ritsumeikannya udah mulai kuliah,
kita masih belum punya ijazah istilahnya. Jadi nggak bisa masuk yang April enrollment. Kalau untuk yang April enrollment biasa 1 tahun setelahnya gitu. Jadi misalkan daftar di gelombang September yang gelombang paling awal nih. Atau kalau yang tertarik ICC course, tadi kan ada ya, aku dengar ada yang tertarik ICC course juga ya, computer science. Ya, computer science. Iya, itu juga daftar di gelombang yang paling pertama juga nanti. Supaya kuota yang lolos, kuota scholarship-nya itu masih kosong semua, jadi masih aman. Gitu. Oke, ini ada yang bertanya, Iya. kalau culture di perkuliahan sendiri itu di Ritsumeikan sendiri itu gimana sih culture dalam Oh, perkuliahannya gitu? kalau oh itu nanya ke ini ya? Ya, Oke. Kalau college and culture maksudnya seperti apa ya? Saya kurang paham pertanyaannya. budayanya dalam Ritsumeikan Mm-mm. itu seperti apa biasanya dalam kesehariannya gitu? Oh, kalau untuk kelas yang internasional sih sangat internasional sekali ya. Jadi kalian berbaur dengan student-student ya, teman-teman dari berbagai macam negara di sana dan berbagai macam umur juga. Jadi walaupun kalian mungkin S1 kan ambilnya, ada beberapa juga yang mungkin udah jauh lebih tua dari kalian tapi baru ambil S1. Nah, itu banyak banget seperti itu. Tapi semuanya berbaur. Begitu pula dengan student-student dari Jepangnya, itu juga sangat welcome ya kepada international student-nya. Karena semua nanti kayak misalnya di lingkungan kampus, nanti kelas sebelahnya itu misalnya kelas bahasa Jepang, kalian kelas internasionalnya, kayak gitu. Nanti ada beberapa case di mana mata kuliahnya itu gabungan antara student Jepang dan student internasional, gitu. Oke, kemudian untuk ini ada yang bertanya mengenai College of Image Arts and Science itu masuk ke dalam program degree apa dan apakah ada beasiswanya gitu? Oh ya, kalau College of Image and Arts itu masuk ke program degree S1 ya, sama. Jadi nanti karena sebutannya college ya, jadi fakultasnya S1. Kalau graduate schools nanti sebutannya schools of bla 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 gitu. Nah, jadi masuknya S1 dan nanti itu pengantarnya masih dengan bahasa Jepang saja. Jadi kalau yang untuk pengantarnya hanya dengan bahasa Jepang, kalian harus mempunyai kemampuan bahasa Jepang dulu untuk mendaftar. Jadi berbeda dengan jurusan-jurusan yang pengantarnya bahasa Inggris. Beasiswa sudah pasti ada ya untuk international student, beasiswa sudah pasti ada. Seperti itu. Oke, untuk ini ada yang bertanya lagi, untuk bidang yang fokus dalam pelajari programming, seperti membuat game gitu, ada nggak ya, Oke. Kak? Ya yang tadi ya ISAC course ya, tapi dia bukan fokus hanya membuat game ya, itu semuanya dipelajari kayak belajar data analisis ya. Kalian bisa lihat keywordsnya di sini. Robot technology ya, business intelligence, ini semua dipelajari dulu di tahun pertama dan kedua. Nanti kalau kalian tertarik, kalau kamu tertarik di belajar membuat program untuk gaming, itu bisa dilakukan di tahun ketiga kalian gitu. Jadi tahun ketiga nanti di ISAC course kalian akan masuk ke lab-lab yang kalian mau gitu. Jadi misalnya kalian mau masuk ke programming untuk game, nanti cari laboratorium yang sesuai dengan minat kalian gitu. Tapi dari awal nggak bisa langsung fokus ke gaming ya gitu. Jadi harus belajar semua dasar dari computer science terlebih dahulu. Iya, jadi di tahun yang pertama dan kedua itu untuk mengetahui pengantarnya dulu ya, Iya, sebelum masuk betul. ke dalam membuat game. Iya. Kemudian apakah di Ritsumeikan ini ada jurusan actuarial science gitu? Ada yang bertanya. Untuk actuarial science belum ada ya, maupun bahasa Jepang dan bahasa Inggrisnya belum ada nih actuarial science di Ritsumeikan. Oke, kemudian Iya. kalau untuk dalam berbahasa sendiri itu, apakah kalau misalnya belum memilih untuk yang pengantar bukan Inggris gitu, Iya. bukan program pengantar Inggris itu, apakah harus mengikuti kelas bahasa itu selama setahun dulu atau gimana? Kan biasanya universitas kan begitu ya, Kak?
Kalau di Ritsumeikan, kalian setelah dinyatakan lolos, terus mulai masuk ke Ritsumeikan, itu langsung kuliah. Untuk belajar bahasa Jepang, sebenarnya optionsnya banyak gitu. Jadi kalian tanpa harus membuang waktu untuk kelas bahasa, tapi kalian bisa ambil mata kuliah aja, mata kuliah belajar bahasa Jepang gitu, mata kuliah bahasa Jepang. Nanti kalian juga akan diberikan semacam tes di awal untuk menentukan nih kalian masuk kelas ke beginner atau mungkin masuk kelas ke advance-nya gitu. Jadi nanti akan dipisah ya kelas-kelasnya sesuai kemampuan bahasa Jepang kalian. Tapi itu nggak akan mengurangi waktu kuliah waktu kuliah kalian. Misalnya biasanya sih kan kayak misalnya di Jerman itu ada yang kelas bahasa dulu setahun gitu ya. Kalau di Ritsumei kan nggak ada. Jadi langsung mulai kuliah, kalian optionsnya banyak. Bisa belajar bahasa Jepang melalui mata kuliah atau bisa belajar private aja ke teman-teman internasional yang bisa bahasa Jepang yang mau ngajarin gitu. Malah gratis ya, nggak usah bayar. Iya, Seperti iya. itu. Oke, terus ada yang bertanya untuk jurusan yang bahasa pengantarnya itu bahasa Jepang, maksimal level JLPT-nya itu berapa? Untuk yang pengantarnya bahasa Jepang itu kita malah tidak butuh JLPT-nya, tapi butuhnya itu tes EJU. Tes EJU itu seperti tes SNMPTN ya, tapi bahasanya Jepang gitu. Jadi ada mata mata pelajaran IPA, IPS plus bahasa Jepang sejarahnya gitu. Jadi nanti semua dengan bahasa Jepang dan itu yang diminta untuk masuk ke Ritsumeikan yang pengantarnya bahasa Jepang, seperti itu. Tapi kalau untuk JLPT itu kira-kira ya, kira-kira untuk bisa mengerjakan tes EJU kurang lebih kalian harus punya kemampuan setara dengan JLPT N2, seperti itu. Oke, untuk ini apply scholarship Iya, Ritsumeikan and Max atau MEXT nih di iya. tahun 2022 besok itu daftarnya mulai bulan apa dan untuk minimal skor IELTS bahasa Inggris kemudian kepengurusan visa wawancara itu nantinya akan seperti apa gitu. Oke, untuk yang Max Scholarship hanya untuk CRPS Major saja. Jadi hanya berlaku untuk yang tertarik ke CRPS Major, yang mana startnya di gelombang pertama akan dibuka tanggal 8 Desember sampai dengan 11 Januari. Jadi kalian nanti daftar aja di gelombang pertama ataupun gelombang kedua juga bisa untuk daftar Max gitu. Tapi sekali lagi saranku daftar di gelombang pertama ya, karena kuotanya masih kosong untuk scholarship atau kelulusan gitu. Nah, untuk minimum skornya, minimum English test skornya sendiri, tadi IELTS apa TOEFL ya? Yang IELTS yang IELTS ditanya. ya? Ya. Oke, berarti kalau IELTS untuk CRPS Major, IELTS-nya minimum 5,5. Tapi usahakan ya kalau kalian incernya scholarship, kalian usahakan nilai IELTS kalian jauh ya di atas minimum skor. Itu akan lebih membantu kalian mendapatkan scholarship. Gitu. Seperti Oke, itu. terima kasih Kak. Untuk ini ada yang bertanya lagi, untuk GS Major Iya. International Relations, ini apakah nanti bahasanya tuh full English, half English, Japanese, apa full Japanese ketika dalam pengajarannya? Oke, karena ini udah program yang pengantar bahasa Inggris, jadi akan full English. Kecuali kalian masuk ke yang pengantarnya bahasa Program bahasa Jepang. Jepang. Iya. Kita juga punya international relations yang pengantarnya bahasa Jepang, tapi itu belajarnya nanti full Jepang. Gitu. Walaupun nanti di JS Major yang kelas bahasa Inggris, itu akan diwajibkan ambil beberapa kredit untuk pelajaran bahasa Jepangnya. Gitu. Jadi tetap dilatih bahasa Jepang ya kalau di JS Major. Seperti itu. Kemudian untuk jurusan animasi dan untuk Japanese Language and Literature itu apakah ada Kak? Animasi ya, animasi Ya. and literature itu juga ada. Mungkin masuk websitenya ke website Ritsumeikan ya, bukan yang khusus undergraduate in English-nya. Jadi memang ada ya
Ini juga kalian banyak riset ya, berarti anak-anak Loyola nih cakep banget. Ada yang tanya College of Image Arts ya, itu semuanya Iya. ada, tapi pengantarnya bahasa Jepang. Sama dengan yang tadi disebutkan ya, mengenai apa tadi, literatur ya, itu juga pengantarnya bahasa Jepang sayangnya. Jadi harus bisa bahasa Jepang dulu nih buat teman-teman yang mau daftar ke jurusan-jurusan tersebut, gitu. Baik. Kemudian untuk pendaftar enrollment tadi ya, untuk pendaftar di gelombang pertama itu tuh apakah mendapatkan chance yang lebih besar untuk tuition reduction-nya dibandingkan gelombang selanjutnya begitu? Iya betul. Jadi kan, masih belum ada yang menerima ya scholarship maupun belum ada juga yang lulus nih, catatan lulusnya juga belum ada. Palingan kalaupun ada itu, dipotong dari yang masuk enrollment April, yang daftar untuk enrollment April itu juga sedikit banget sih. Jadi udah diberikan porsinya masing-masing untuk yang April dan September enrollment, tapi biasanya lebih besar di September enrollment, di mana chance-nya itu paling besar di gelombang pertamanya, gitu. Oh iya, untuk di Ritsumeikan sendiri ini apa udah kuliah tatap muka atau belum sih, Kak? Saat ini sih belum tatap muka ya untuk bagi yang, student-student barunya. Kalau Oh, yang sudah di Jepang, yang sudah beberapa di Jepang kemarin sih udah ada yang tatap muka dengan dosennya, gitu. Kalau oke. saat ini Terus masih menunggu, imigrasi ya, imigrasi Jepang membuka membuka untuk ini negara-negara lain. berarti untuk mahasiswa yang udah di Jepang itu ada yang udah tatap muka dan yang masih bukan di Jepang itu masih online gitu ya, Kak? Masih online, iya. Oh iya. Gitu. Untuk fasilitas tadi kan ada dormitories ya untuk yang on and off gitu. Iya. Nah, itu kan uh, dormitories ini kan fasilitas untuk yang kekurangan tadi ya, Kak. Nah, kalau Untuk yang, tidak punya kemampuan bahasa Jepang ya? oh ya, Mhm. kalau untuk selain itu apakah ada fasilitas yang lainnya untuk teman-teman yang belum yang sudah fasih gitu? Kalau yang sudah fasih, kita akan, mungkin kasih beberapa info apartemen di sekitar kampus gitu, jadi di luar dari dormitory yang disediakan, gitu. Jadi perbedaannya hanya itu aja sih, kalau misalnya dia sudah, fasih berbahasa Jepang, terus sudah pernah tinggal di Jepang, sayangnya tidak bisa memakai fasilitas dormitory-nya gitu, jadi harus cari apartemen di luar Ritsumeikan University, tapi tetap akan diberikan informasi-informasinya. Oh iya. Kemudian ada yang bertanya lagi, tawaran beasiswa lain selain dari Ritsumeikan University kayak Japanese government gitu, apakah ada, Kak? Yang apa namanya, government itu salah satunya Max tadi ya, Max Scholarship ini dari government Jepang sendiri. Jadi ada yang kalau Max Scholarship itu ada yang daftarnya by university, ada juga yang langsung daftar ke embassy gitu. Jadi kalau untuk yang daftarnya ke embassy, itu juga bisa didapatkan untuk jurusan-jurusan lain sebenarnya, tapi daftarnya langsung kontak ke embassy Jepangnya gitu, jadi beda jalurnya. Jadi mungkin persyaratannya sama ya, kalian harus melampirkan beberapa dokumen, nilainya harus sekian-sekian, kayak gitu. Nah, untuk yang Max Scholarship by University itu biasanya, university dan embassy itu sudah membuat, kesepakatan istilahnya. Jadi akan adakan program Max Scholarship by University, tapi kalau untuk yang di Ritsumeikan hanya ada CRPS major aja gitu. Jadi kalau kalian mau daftar sendiri Max Scholarship biasanya juga mengcover seluruh tuition fee ya, dan dapat uang bulanan juga, itu bisa daftar langsung ke embassy dan biasanya kalian bisa kontak ke JASO gitu. JASO, lembaga JASO yang perwakilan di Indonesianya gitu. Oh iya, Seperti untuk melanjutkan yang tadi ya, Kak, yang dormitories itu, apakah dormnya itu dikenakan fee tertentu gitu? Iya, untuk dormnya sendiri ada range biayanya, sekitar 39 sampai dengan 60.000 Japanese yen per bulannya. Jadi sudah ada biayanya di sini dan fasilitas yang paling lengkap lah istilahnya ya daripada apartemen. Iya, iya. Gitu.
Kemudian untuk jurusan yang ISSI ya, itu apakah nanti itu ada seperti program magang gitu, misalnya di perusahaan atau kantor tertentu office di Jepang gitu? Ada nggak, Rizka? Kalau untuk SSI course, internship-nya itu terlepas dari kurikulum ISSI course-nya sendiri. Jadi misalnya kamu internship-nya ambilnya pas musim panas gitu kan, musim panas kalian libur panjang tuh ya kalau di Jepang. Nah, kalian bisa manfaatkan untuk internship di sebuah perusahaan misalnya, kayak gitu bisa. Tapi itu terlepas dari kurikulumnya. Jadi dalam kata lain kalian harus cari info itu sendiri gitu. Banyak kok kakak-kakak tingkat yang internship sewaktu musim panas tersebut gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Riris atas Iya. jawabannya. Ini sangat banyak sekali ya informasi yang didapat dari Ritsumeikan University. Teman-teman bisa, para peserta juga bisa mencari informasi lebih lanjut dari link yang sudah diberikan Kak Riris tadi di room chat. Bisa cari-cari lagi apa sih dari jurusan-jurusan tadi. Banyak yang ingin computer science, IT, dan lain-lain itu. Oke, terima kasih juga untuk Kak Riris atas presentasi dan atas paparan dan jawaban yang sudah diberikan. Untuk mengakhiri sesi hari ini, apakah ada dua patah kata yang ingin disampaikan nih sebagai closing statement dari Kak Riris? Ya, pertama-tama mau saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada Kolese Loyola yang sudah mengadakan acara Bidikti Week ya yang sangat bermanfaat pastinya buat teman-teman semua yang sedang cari-cari kuliah ya, pilihan kuliah setelah lulus dari high schools-nya. Lalu juga terima kasih sudah mengundang Ritsumeikan University. Nah, untuk buat teman-teman semua mungkin jangan dari saya hanya jangan nyerah ya, jangan gampang menyerah karena kesempatan itu pasti selalu ada apabila kalian mencoba. Seperti itu.